Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kepala sekolah dan guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Endang Mudiana, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bangurjo 1 Atap. Melalui Jambore GTK, saya mengikuti GTK Inovasi dengan judul efektivitas Pathfinder, yaitu efektivitas penyusunan asesmen melalui pendampingan berdiferensiasi. Kegiatan ini saya lakukan selama 2 tahun melakukan penelitian dan menghasilkan artikel dengan pertimbangan penelitian ini adalah hasil rapot pendidikan tahun 2022 itu masih rendah, dan hasil observasi soal yang disusun oleh guru mata pelajaran itu masih pada tingkat C1 dan C2. Ada tantangan besar ketika penelitian ini dilakukan, yaitu adanya penolakan dari sebagian besar guru untuk melakukan perubahan terhadap soal yang nanti harus mengarah pada literasi dan numerasi. Komponen soal KM itu terdiri dari literasi dan numerasi. Nanti tingkatannya ada 3 level, L1, L2, L3. L itu bukan literasi, tapi level. Jadi nanti numerasinya juga tandanya L1, L2, juga L3. Bapak Ibu yang terkait dengan soal literasi numerasi, itu bedanya apa dengan yang tahun lalu? Panjenengan buat soal dengan yang sekarang itu perbedaannya apa? Literasi numerasi itu ciri khasnya satu, Bapak Ibu, ada stimulus. Untuk yang bacaan-bacaan itu untuk dari soal, bentuknya itu bacaan, stimulusnya maksudnya, stimulus untuk soal itu bacaan. Kalau numerasi itu biasanya terkait dengan tabel, grafik, bentuk bagan, atau diagram, itu kaitannya dengan numerasi. Terus kalau literasi ini yang lekat sekali bahasa Indonesia, walaupun sebenarnya matematika pun bisa untuk literasi, bisa. Yang tidak ada angkanya. Informasi, kemudian teks. Bapak Ibu, karena kita ini mengawali ya, kadang-kadang itu berat, kadang-kadang berat, tidak biasa membuat teks. Nanti tidak usah bingung, kita punya Mbak Google, jadi kita manfaatkan levelnya itu. Kalau literasi L1 itu apa? L1 itu menemukan informasi yang ada pada teks, yang ada pada tabel, yang ada pada grafik. Kemudian L2-nya, level 2, interpretasi dan integrasi yang nanti akan menuju ke inferensi. Inferensi itu berarti masuk ke kesimpulan. Kemudian yang ketiga ada evaluasi atau refleksi. Untuk numerasi, level 1-nya mengarah pada pemahaman. Pemahaman itu pun yang ada di bacaan, yang ada pada tabel, yang ada pada grafik. Kemudian yang kedua penerapan. Penerapan misalnya di situ bajunya tadi harganya masing-masing kan 40.000 ya. Terus misalnya Pak Sulaiman akan membelikan untuk panti asuhan sebanyak 15 potong. Berapa uang yang harus disiapkan oleh Pak Sulaiman? Kemudian penalarannya bagaimana? Penalarannya untuk matematika, misalnya tidak ada di situ, tapi nanti anak-anak itu berpikir melalui yang sudah dipahami. Kalau nanti literasi numerasi kita terapkan di setiap mapel, insya Allah kelas 8 anak-anak yang ikut AKM atau AMBK itu pasti sudah siap, sudah kebiasaan untuk membaca.
yang sudah saya berikan filenya ke panjenengan semua, jenengan buka. Nanti kita langsung berlatih. Bapak Ibu sudah mencoba ya, sudah mendiskusikan. Jadi mungkin masih ada yang bingung, silakan apabila ada pertanyaan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Endang bahwa dalam membuat soal literasi dan numerasi itu ada 3 level, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Tetapi saya masih bingung, apa sih yang membedakan antara level 1, level 2, dan level 3? Terima kasih. Ada yang lain? Sementara kita tuntaskan dulu yang pertanyaan Bu Suhar. Buat tadi sudah nyoba belum? Sudah Bu ya? Oh sudah, coba saya lihat dulu. Nah ini nanti Tuhan yang jelaskan. Yang ini kan yang dulu ya Tuhan ya. Ya seperti ini. Perbedaannya begini buat supaya lebih gampang ya, lebih gampang. Itu yang nomor 1 itu jawabannya ada di teks. Berarti ada langsung di ada teks. Langsung ya. Jadi minimal anak-anak itu kan membaca teksnya. Tujuannya memang ke sana. Kemudian nomor kedua dipancing bacaan yang ada di situ, tapi jawabannya nanti tidak ada di situ. Berarti siswa jawabannya masih mencari. Tapi ada hubungannya dengan macam. Iya betul. Nah kemudian kalau level 3 itu nanti panjenengan anak-anak itu berpikir yang tidak ada di situ, kalimatnya tidak ada di situ. Panjenengan tidak usah sungkan-sungkan, ayo kita bersama-sama melakukan setiap kegiatan pembuatan soal kita berkomunikasi. Kurangnya di mana sampai pada akhirnya panjenengan sudah mandiri membuat sendiri tanpa saya harus melihat. Barangkali itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Kita lanjutkan ke kegiatan kita face to face atau bisa berkelompok ya, kita boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru PJOK dengan atas bimbingan dan arahan Bapak Ibu Kepala Sekolah Bu Endang Fiana, kami mulai bisa mengerjakan atau membuat soal literasi numerasi. Sedikit banyak saya jelas belajar mulai dari Ibu untuk membuat soal tersebut. Terima kasih atas bimbingannya Bu. Kami selama ini memang belum bisa, dengan arahan beliau alhamdulillah saya sudah mulai bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru pendidikan agama Islam. Terkait tentang penyusunan soal literasi dan numerasi, awalnya saya tidak tahu bagaimana cara menyusun soal literasi numerasi itu dengan baik. Namun setelah ada penjelasan secara umum oleh kepala sekolah dan dilanjutkan dengan menyusun soal tentang literasi dan numerasi, lambat laun melalui pendampingan kepala sekolah saya sudah mulai tahu bagaimana cara menyusun soal literasi numerasi itu dengan baik walaupun masih belum maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil penelitian yang saya lakukan, efektivitas pass finger menghasilkan dampak terhadap guru dan terhadap siswa. Terhadap guru sebagian besar, lebih dari 60% guru sudah membuat atau menyusun soal yang berbasis literasi dan numerasi. Dan untuk dampak terhadap siswa, pada saat melakukan kegiatan ANBK, anak-anak lebih nyaman berada di dalam kelas karena 11 mata pelajaran semuanya menerapkan literasi dan numerasi. Dampak berkelanjutan dari kegiatan penelitian adalah dilakukannya pada setiap kegiatan asesmen, mulai dari asesmen formatif, semuanya dalam bentuk atau berbasis literasi dan numerasi.